Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2A yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang poster kami yang berjudul Produktivitas Primer dari Makrofita, Salvinia SP. Nah, untuk latar belakangnya sendiri di sini, produktivitas primer Makrofita merupakan kemampuan makrofita di perairan untuk menghasilkan suatu bahan organik melalui proses fotosintesis, yang mana meskipun tingkat produktivitas makrofita lebih rendah dibandingkan dengan fitoplankton, nah makrofita tetap berperan penting dalam menjadi produktivitas primer di perairan. Nah, untuk mendukung keseimbangan dari ekosistem dengan membantu aerasi di perairan, mengatur aliran air, serta menyerap dari partikel serta mineral. Untuk selanjutnya ada tujuan dari praktikumnya, yaitu penumbuhan tumbuhan air yang bertujuan mempelajari potensi perkembangan tumbuhan air atau makrofita dalam suatu ekosistem perairan. Kemudian untuk manfaatnya, praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kemungkinan perubahan fungsi dan peran tumbuhan air di dalam ekosistem perairan ini. Nah, untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, kita menggunakan baki, lalu kita menggunakan kawat transek berukuran 1x1, lalu ada penggaris, ada juga label, ada spidol, gelas ukur, pinset, pipet, ada tisu, lalu ada tanamannya sendiri yaitu Salvinia SP, lalu ada pupuk cair ganda tilde, dan terakhir ember. Selanjutnya ada prosedur kedua. Langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama ada siapkan transek air wadah dan tumbuhan air. Lalu yang kedua kita lakukan transek di dasar wadah. Untuk langkah yang ketiga, isi wadah dengan air hingga 3/4 tinggi wadah. Lalu selanjutnya kita letakkan tumbuhan air mengapung di baki. Lalu selanjutnya kita ukur jumlah daun dan luas penutupan awal atau H0. Terus habis itu kita amati ulang pada H2, H4, H6, H8, dan H10. Langkah selanjutnya kita panen tumbuhan air pada H10. Lalu yang terakhir, cermati data kualitas air dan nutrien pada H0 dan H10. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi produktivitas primer ini. Yang pertama ada faktor kualitas air yang menjadi parameter pengamatan. Di sini ada DO, pH, kekeruhan, intensitas cahaya, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kedua itu ada nutrien. Yang ketiga ada luas penutupan daun. Yang keempat ada waktu pengamatan. Serta yang kelima ada cahaya matahari. Yang tadi diukur juga dari intensitas cahaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil yang sudah kami dapatkan. Yang pertama itu adalah hasil dari grafik DO dan pH, di mana menunjukkan makro terhadap Salvinia ini selama 12 hari menunjukkan kadar DO stabil di kisaran 5-6 mg per liter. Meskipun sempat turun hingga 5 mg pada hari kedua di sini, sementara itu pH mengalami fluktuasi yang tajam dan naik ke hari yang ke-0 dari hari ke-6. Nah, setelah itu signifikan pada hari-hari berikutnya. Pada grafik kedua yaitu menunjukkan dari suhu dan intensitas cahaya, di mana selama 12 hari pengamatan Salvinia ini menunjukkan bahwa suhu terendah itu berada di 27,9 derajat Celcius dan pada hari ke-0, sedangkan naik pada 30,4 derajat Celcius di hari kedua. Lalu selanjutnya ada pada grafik ketiga yang menunjukkan bahwa jumlah daun besar dan kecil pada Salvinia ini berkisar antara 38 sampai 45 dengan jumlah tertinggi yaitu 45 pada hari ke-10 dan terendah pada hari ke-0 yaitu sebanyak 38. Nah, selanjutnya di sini ada grafik yang menunjukkan luas tutupan daun Salvinia, di mana meningkat dari 100% pada hari ke-0 hingga 340% pada hari ke-8. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengamatan terhadap Salvinia SP selama 12 hari menunjukkan bahwa spesies ini dapat beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan. Kadar dissolved oksigen atau DO yang stabil bersama dengan fluktuasi pH dan variasi suhu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Intensitas cahaya yang tinggi dan meningkatkan luas tutupan daun dari 100% hingga 350% mencerminkan pertumbuhan yang pesat. Selanjutnya, stabilitas jumlah untuk mempertahankan populasi secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Salvinia SP berkontribusi positif terhadap fotosintesis dan produktivitas ekosistem perairan.
Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.